Sekarang saya akan jelaskan jenis kerusakan ya. Pertama, jumpa lagi bersama Agus di Sahabat Teknisi Channel ya. Di kali ini saya akan membahas tentang TV LED. Di hadapan saya ini ada TV LED bermerek Polytron ya. Ya, tanpa berlama-lama lagi saya akan memperkenalkan part-part yang ada di TV LED ya. Contohnya seperti ini. Kalau untuk TV-TV yang baru itu ya hanya ini, semuanya mesinnya hanya ini, terlepas dari panel dan backlight atau lampu itu ya hanya ini gitu. Untuk TV yang lama sebelum ini biasanya terpisah ya, power supply dan mainboard itu terpisah. Nah, tapi pada intinya sama saja ya. Yang saya ingin perkenalkan untuk pemula semuanya ya, dan biasanya kerusakan yang ditimbulkan akan saya jelaskan di sini ya. Untuk yang pertama saya akan membahas di power supply atau regulator. Power supply itu ciri-cirinya itu ada kabel yang terhubung sama PLN langsung atau strom langsung 220, itu yang tersambung sama kabel 220. Kalau yang ini soketnya di sini, ini yang terhubung sama kabel 220. Jadi di soket sini ini langsung colokan ke kabel 220. Nah, untuk TV-TV yang sebelum ini biasanya terpisah gitu. Ada modul di sini itu power supply atau regulator, di sini mainboard. Kalau ini jadi satu, tapi pada dasarnya sama saja ya. Ya, untuk power supply itu tadi ya ciri-cirinya. Nah, kalau untuk mainboard itu ciri-cirinya yang paling mudah itu ada kabel yang arah ke panel, arah ke layar LCD seperti ini. Biasanya fleksibel atau kabel seperti ini yang arah ke panel, atau lebih gampangnya ini ada jack-jacknya yang terhubung langsung. Tapi ada TV-TV lama yang jack-jacknya ini terpisah, tapi TV-TV yang baru biasanya jadi satu sama mainboard tuh. Nah, yang ketiga itu inverter backlight. Inverter backlight itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada kabel seperti ini yang tersambung sama lampu. Nih, ini masuk ke panel, ini masuk ke panel, itu tersambung sama lampu. Berbeda dengan ini, kalau ini kabelnya banyak sekali. Nah, ini kabelnya banyak sekali. Kalau ini hanya dua, biasanya 2, 3 atau 4, tergantung mereknya. Tapi kalau merek Polytron ya seperti ini, biasanya hanya 2 tuh. Lalu apa lagi? Lalu ada tikon atau saya sebut biasanya logic. Di sini tempatnya. Ini yang terhubung langsung sama panel. Ini yang menghidupkan panel atau layar LCD. Nah, kalau untuk TV baru biasanya menyatu sama LCD-nya, menyatu sama layarnya yang di depan. Tapi kalau untuk TV-TV lama biasanya terpisah. Jadi ada tikon yang terpisah, jadi di sini gitu. Ada tikon yang terpisah di sini, lalu ada fleksibel lagi ke sini, dan yang satu ke mesin atau ke mainboard gitu. Sekarang saya akan jelaskan jenis kerusakan ya. Pertama, dari power supply. Power supply itu di sini yang saya katakan tadi, yang terhubung langsung sama 220-nya PLN, itu power supply. Kerusakan pada umumnya itu apa? Pertama, mati total. TV-nya mati total, lampunya tidak nyala sama sekali, dan gelap, itu mati total.
Yang kedua, protect. Tapi protect di sini tidak hanya semata-mata dari power supply-nya ya, tapi kadang-kadang kerusakan itu dari power supply-nya. Protect itu seperti apa? Protect itu TV-nya jika di start, tombol start dinyalakan, nyala sebentar lalu mati, itu namanya protect ya. Tapi tidak semata-mata dari power supply, kadang-kadang dari mainboard, kadang-kadang dari inverter. Backlight bisa, dan dari blacklight-nya yang di belakang layar itu bisa. Nah, yang kerusakan yang ketiga apa? Kalau power supply-nya mati, standby. Biasanya standby itu ditimbulkan karena ada tegangan yang tidak masuk atau kurang yang menuju ke program. Program itu yang ke sini, yang rangkaian yang ke mainboard. Itu tegangannya biasanya 12, 5, dan 3,3 volt. Ada yang 12 volt itu tidak masuk, atau yang 5 volt tidak masuk, itu bisa standby. Itu kerusakan dari power supply. Biasanya standby, di start nggak mau, lampunya hanya merah. Itu bisa dari power supply. Yang kedua, kerusakan pada umumnya di TV LED itu gelap, tapi suaranya masih ada. Kerusakannya apa? Gelap sama blank beda ya. Kalau gelap itu sinarnya tidak masuk, tapi gambarnya sebetulnya masuk, hanya tidak kelihatan. Tapi suara masih normal. Itu namanya gelap. Tapi kalau blank, sinarnya masuk, tapi gambarnya tidak masuk. Contohnya seperti ini. Itu blank. Nah, kalau gelap, suaranya masih ada. Kerusakan pada umumnya yang saya temui itu di bagian inverter backlight atau backlightnya mati. Backlight itu letaknya di bawah layar ya. Jadi ini kalau dibalik itu ada layarnya. Kalau TV yang kalian lihat itu kan ada layar ya, yang kalian lihat layar. Di belakang layarnya itu kan ada lampu untuk penerangan. Nah, itu namanya backlight. Itu mati bisa gelap. Tapi kalau untuk merek-merek tertentu backlightnya mati, kadang protect seperti Sharp. Sering saya temui protect karena backlightnya rusak. Nah, sudah jelas. Jadi untuk kerusakan yang ketiga dari mainboard atau mesin, biasanya kerusakannya itu hampir sama. Bisa protect, bisa standby, bisa mati total. Itu tergantung nanti pengukuran pertama pada saat menemui kerusakan tersebut. Misalnya standby setelah kita ukur dari power supply ke mainboard normal, artinya kerusakan pada mainboard. Pada umumnya yang saya temui itu ya macam-macam ya, kadang IC-nya, kadang ada yang short di bagian CC-nya atau kondensatornya ada yang short, kadang memorinya bisa. Jadi macam-macam, yang pasti jenis kerusakannya seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu kerusakan panel. Nah, panel itu seperti apa? Seperti ini, saya kasih foto-fotonya di sini ya, seperti ini. Lalu ada jenis kerusakan panel yang bisa diperbaiki, ada yang tidak bisa diperbaiki. Yang bisa diperbaiki itu tapi ya nggak semuanya bisa ya, kadang bisa diperbaiki, kadang tidak. Itu yang tidak bisa diperbaiki, 100% tidak bisa diperbaiki, itu seperti ini. Contohnya itu tidak bisa diperbaiki sama sekali, alias harus diganti panel atau layar. Itu sudah jelas. Jadi TV LED atau LCD itu perbedaannya hanya di penerangan.
Kalau LCD itu memakai lampu neon dan memakai inverter yang jenisnya seperti balas, dan kalau LED itu memakai LED dan rangkaian penguatnya itu hanya inverter DC to DC seperti ini untuk menyalakan backlight. Seperti itu perbedaannya. Lalu apalagi ya? Ya hanya itu biasanya yang kerusakan yang ada di TV LED. Tidak sebanyak TV tabungnya, karena ya kalau TV LED itu sangat simpel sekali, mesinnya hanya seperti ini dan gejalanya hampir sama semua yang seperti saya jelaskan seperti tadi. Ya mungkin kalau sudah jelas, hanya itu saja pembahasan kali ini mengenai TV LED. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Jika ada waktu saya akan membuatkan videonya, dan kalau misalnya ada bahannya akan saya buatkan videonya seperti ini dan akan saya jelaskan per part seperti ini. Dan jika tidak ada ya nanti nunggu ada dulu ya, karena ini kan barang servisan, ini saya nyervis punya orang gitu. Dan kerusakan ini adalah blank, bukan gelap ya, tapi blank gitu, seperti ini. Nah, blank. Dan kerusakan ini adalah dari panelnya yang short dan belum saya kerjakan ya, ini baru mau saya kerjakan. Ya cukup itu dulu pembahasan kali ini. Silahkan tanyakan di kolom komentar jika ada pertanyaan, dan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jika ada yang pemula yang ingin belajar elektronik khususnya TV dan yang lain, bisa nonton di channel saya ini. Cukup sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari sahabat teknisi channel.